Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Wahyu Rasidik. Aku dari Departemen Standar Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video panduan penggunaan aplikasi laporan keuangan berbasis Microsoft Excel yang nantinya aplikasi ini akan digunakan oleh organisasi KMUGM untuk membuat laporan keuangannya. Pada video ini nanti saya akan mendemonstrasikan tentang siklus-siklus apa saja yang akan kita lalui dalam laporan keuangan ini. Namun sebelumnya saya akan mengenalkan apa saja yang terdapat dalam laporan keuangan di berbasis Microsoft Excel ini. Baik, yang pertama bisa dilihat ini ada daftar akun organisasi KMUGM. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan bisa menggunakan akun-akun yang ada untuk melakukan penjurnalan dari setiap transaksi yang terjadi di organisasi teman-teman. Nah, mungkin nantinya ketika terjadi transaksi di organisasi teman-teman, namun akun di sini belum ada, nanti bisa disesuaikan saja, bisa ditambahkan, menyesuaikan organisasi teman-teman seperti itu. Yang kedua ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini digunakan nanti untuk melakukan penjurnalan atas transaksi keseharian atau transaksi-transaksi yang terjadi pada organisasi KMUGM nanti. Selanjutnya ada buku besar. Nah, di buku besar ini merupakan akumulasi dari transaksi yang ada di jurnal umum, dan di buku besar ini sudah terupload masing-masing akun seperti itu. Nah, nanti misal teman-teman ingin melihat apa saja akun yang sudah di posting di jurnal umum, bisa dipilih melalui pilihan di sini. Nah, nanti bisa memilih mau melihat akun apa saja yang sudah terposting di jurnal umum. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini teman-teman bisa lakukan postingan transaksi sama seperti jurnal umum penggunaannya, dan mungkin jurnal penyesuaian bisa teman-teman gunakan apabila terjadi transaksi penyesuaian pada organisasi teman-teman di akhir bulan atau akhir periode nanti. Selanjutnya ada neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini nanti ada terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama neraca saldo. Nah, ini neraca saldo adalah total dari saldo awal periode ditambah dengan postingan yang berada di jurnal umum, atau bisa dibilang ini adalah hasil dari buku besar seperti itu, diposting di neraca saldo. Misalnya ada penyesuaian. Jadi teman-teman ketika melakukan atau memposting di jurnal penyesuaian, nanti akan masuk ke sini untuk sesuai dengan akun-akun yang ada nantinya. Misalnya nanti neraca saldo setelah penyesuaian merupakan hasil perubahan neraca saldo awal ini dengan penyesuaian yang ada. Nah, selanjutnya nanti akan dihasilkan laporan aktivitas yang ada yang terdiri dari akun-akun pendapatan dan akun-akun biaya. Dan yang terakhir ada laporan proses keuangan seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah laporan aktivitas dari pendapatan-pendapatan yang terdapat di organisasi teman-teman. Misalnya ada biaya-biaya apa saja yang terjadi di organisasi teman-teman. Nah, nantinya di laporan aktivitas ini akan muncul apakah organisasi teman-teman itu mendapatkan surplus atau defisit pada periode tersebut. Itu. Selanjutnya ada jurnal kembali atau penutup. Nah, di jurnal penutup ini teman-teman nanti akan melakukan menutup akun-akun nominal seperti akun-akun pendapatan, akun-akun biaya, dan menutup akun ikhtisar laba rugi seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman nanti akan mengetahui melalui laporan posisi keuangan terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh organisasi teman-teman, liabilitas atau kewajiban, dan aset neto seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini adalah neraca saldo akhir. Nah, ini
1 ini memperlihatkan atau menampilkan kondisi dari organisasi teman-teman pada akhir periode nanti. Berapa jumlah kasnya, berapa jumlah piutangnya, berapa asetnya, dan seterusnya. Baik, mungkin demikian untuk perkenalan dari aplikasi laporan keuangan ini. Yang selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan demonstrasi penjurnalan dan siklus akuntansi di laporan keuangan di aplikasi laporan keuangan ini. Baik, teman-teman, kali ini kita akan langsung saja mencoba untuk melakukan penjurnalan transaksi. Pada contoh kali ini saya akan mengambil organisasi BMKM UGM sebagai contoh. Baik, di sini terdiri dari kurang lebih 8 transaksi BMKM UGM pada periode bulan Februari 2021. Nah, sebelumnya kita lihat di daftar akun ini ada saldo awal. Nah, saldo awal ini terdiri yang pertama kas 20 juta, piutang 5 juta, persediaan 3.400.000, aset tetap 1.200.000, utang operasi 2 juta, aset neto terikat 8 juta, dan aset neto tidak terikat 9.600.000. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penjurnalan atas transaksi yang terjadi di bulan Februari 2021 oleh BPM UGM. Nah, yang pertama kita akan melakukan transaksi pertama. Pada tanggal 20 Februari, BPM UGM menerima dana tunai dari Ditnawa sebesar 5 juta untuk melaksanakan salah satu program kerja dari BPM UGM. Baik, kita akan posting tanggal 2 Februari 2021. Ketenangannya adalah menerima dana tunai dari Ditnawa sebesar Rp5 juta. Nah, kita lakukan ya teman-teman, kita 2 kali. Nah, pada selanjutnya kita akan lakukan pemilihan akun di sini. Nah, karena di sini kan mendapatkan pendapatan dari Ditnawa. Nah, untuk di jurnal umum ini kita tidak menuliskan secara manual akunnya, kita hanya bisa memilih dari sini. Nah, kita langsung masukkan aja karena mendapatkan pendapatan maka kas pada debit dan pendapatan Ditnawa pada kredit dengan nilai 5 juta rupiah. Nah, untuk teman-teman ketika mengisi debit kredit ini tidak perlu menggunakan titik ya, jadi langsung saja untuk menuliskan nominalnya. Baik, selanjutnya di tanggal 5 Februari terjadi transaksi BMKM UGM membayar hutang kepada vendor sound system terkait penyewaan pada event seminar nasional senilai 1.500.000. Baik, jadi di sini membayar hutang kepada vendor sound system senilai Rp1.500.000. Baik, karena ini membayar hutang, maka akun yang terlibat yaitu utang operasi pada debit dan kas pada kredit jumlah 1.500.000. Baik, selanjutnya pada tanggal 15 Februari terdapat transaksi BMKM UGM mendapat kas masuk dari pembayaran kas rutin pengurus dan staf sebesar 500.000. Mendapat kas masuk dari pembayaran kas rutin pengurus dan staf sebesar Rp500.000. Nah, karena mendapatkan kas, maka
akun yang terlibat yaitu kas pada debit dan pendapatan kas pengurus dan staf senilai Rp500.000. Baik, selanjutnya tanggal 17 Februari terjadi KMGM membayar biaya honorarium kepada narasumber kegiatan seminar nasional sebesar 2 juta. Jadi di sini membayarkan biaya honorarium kepada narasumber kegiatan nasional sebesar 2 juta. Baik, karena membayarkan honorarium berarti akun yang terlibat yaitu biaya honorarium pada debit dan kas pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Baik, selanjutnya pada tanggal 18 Februari, BPM membeli sejumlah persediaan sekretariat sejumlah 700.000. Membeli persediaan sekretariat sejumlah 700.000. Membeli persediaan secara tunai berarti persediaan pada debit dan kas pada kredit sejumlah 700.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari BPM membeli konsumsi ayam bakar sejumlah 100 pieces dengan harga satuannya Rp15.000 untuk kegiatan upgrading pengurus dan staf. Berarti membeli konsumsi untuk kegiatan upgrading pengurus dan staf. Ya, mungkin kita hitung dulu ya teman-teman. 15.000 dikali 100 berarti sejumlah 1.500.000 dengan total 1.500.000. Membeli konsumsi berarti akun yang terlibat yaitu biaya konsumsi pada debit dan kas pada kredit sejumlah 1.500.000. Baik, selanjutnya pada tanggal 23 terjadi transaksi BPM UGM mendapatkan dana sponsor dari PT Indah Jaya untuk kegiatan kompetisi menulis yang akan dilaksanakan pada bulan April senilai 5 juta rupiah, namun akan diserahkan pada pertengahan bulan Maret. Nah, berarti pada transaksi ini BPM UGM belum menerima dana tersebut. Mungkin kita terus dulu mendapatkan dana sponsor dari PT Indah Jaya untuk kegiatan kompetisi menulis sejumlah Rp 5 juta akan diserahkan pada bulan Maret. Baik. Nah, karena dananya belum kita terima, maka akun yang terlibat yaitu kita bisa gunakan akun piutang pada debit
dan mendapatkan sponsor pada kredit senilai 5 juta. Dan yang terakhir, ada UMKM membeli laptop Asus dengan harga 4.500.000 yang akan digunakan untuk operasional organisasi. Baik, pada tanggal 25. Membeli laptop Asus untuk kegiatan operasional organisasi seharga 500. Membeli laptop berarti kita bisa gunakan akun aset tetap, ada debit dan kas, ada kredit senilai 4.500. Baik, jadi seperti ini teman-teman untuk penjurnalannya. Kita bisa lihat dari bulan Februari lebih seperti ini. Baik teman-teman, setelah selesai melakukan penjurnalan di jurnal umum, semua transaksi yang terjadi pada bulan tersebut, selanjutnya nanti kita menuju ke buku besar. Nah, di buku besar ini kita bisa lihat apa saja yang sudah kita posting di jurnal umum tadi. Dan kita juga bisa pastikan untuk memastikan jurnal total-totalnya. Jadi seperti ini, saldo awal 20 juta, lalu kita lihat perubahan dari debit kreditnya hingga menghasilkan saldo akhir sekian. Mungkin seperti kas ini, saldo awalnya 20 juta, dan setelah melakukan penjurnalan, seperti tadi ada masuknya pendapatan dan juga digunakan untuk membeli persediaan ataupun aset, dan menghasilkan saldo akhir 15.300.000. Nah, teman-teman juga bisa lihat akun yang lain seperti piutang, lalu ada mungkin persediaan, lalu ada utang operasi, dan lain-lainnya. Seperti itu ya teman-teman untuk buku besar. Nah, nanti selanjutnya ke penyesuaian. Nah, nanti untuk penyesuaian ini bisa teman-teman sesuaikan apabila nanti di organisasi teman-teman terdapat sebuah penyesuaian di akhir bulan atau akhir periode, nanti bisa dimasukkan. Sistemnya sama seperti jurnal umum tadi, masukkan tanggal, keterangan, akunnya memilih di sini, dan debit kreditnya seperti itu. Baik, selanjutnya di neraca lajur. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, neraca lajur di sini, nilai-nilai yang ada di sini adalah nilai yang ada di buku besar tadi. Nah, jadi karena tadi kan transaksi yang sebagai contoh itu hanya 8 transaksi, tapi tidak menutup kemungkinan sebuah organisasi dalam 1 bulan mungkin terjadi lebih dari 8 dan mungkin banyak transaksi seperti itu. Nah, mungkin pesan juga di sini teman-teman, ketika nanti melakukan penjurnalan di jurnal umum, harap teliti nanti ketika memastikan akun-akun yang ada, pastikan akun tersebut sesuai dengan transaksi yang terjadi, begitupun dengan nominalnya. Seperti itu. Nah, karena nantinya akan ada total di sini, total yang terjadi dari debit dan kreditnya. Dan pastikan total yang ada di sini antara debit dan kredit itu balance atau seimbang atau sama nominalnya seperti itu. Nah, katakanlah misal ada 1 di debit atau di kredit seperti ini, nominalnya berbeda. Nah, nanti teman-teman dimohon untuk melakukan peninjauan ulang di sini di jurnal umum nanti. Pastikan di sini dari punya sesuai dengan transaksinya dan juga nominalnya. Karena mungkin nanti katakanlah ya saking banyaknya transaksi yang terjadi mungkin kurang teliti seperti itu dan terjadi selisih. Nah, pastikan intinya pastikan dulu neraca saldo di sini sudah balance seperti itu. Nah, nanti ya di sini misalnya nanti teman-teman melakukan posting di jurnal penyesuaian, nanti akan muncul di sini. Silahkan nanti dicoba. Nah, selanjutnya untuk ketika nanti katakanlah ada penyesuaian, maka akan dilakukan penyesuaian juga di sini.
Namun jika tidak, maka saldonya sama seperti di neraca saldo awal seperti itu. Baik, untuk laporan aktivitas dan laporan keuangan di sini akan dibahas di sheet selanjutnya. Nah, ini laporan aktivitas. Baik, berdasarkan jurnal yang kita lakukan tadi, maka pada periode Februari BMKM UGM melalui laporan aktivitas ini dapat mengetahui yang pertama pendapatan dari kas pengurus dan staf yaitu senilai Rp500.000, pendapatan Ditmawa 5 juta, pendapatan sponsor 5 juta, dan pendapatan, sehingga total jumlah pendapatan pada bulan Februari ini senilai 10.500.000 itu. Nah, tadi kan di pendapatan sponsor itu uang tunainya belum diterima karena statusnya piutang. Nah, karena kita menggunakan sistem accrual, maka untuk pengakuan dari sebuah transaksi piutang itu dilakukan di awal. Jadi kita sudah masukkan dana sponsor atau pendapatan sponsor senilai 5 juta tadi seperti itu. Lalu pada periode tadi kita mengeluarkan beberapa biaya, yaitu antaranya biaya honorarium senilai Rp2 juta dan biaya konsumsi senilai Rp1.500.000. Nah, maka jumlah biayanya Rp3.500.000. Nah, dari pendapatan yang diterima dari BMKM UGM pada bulan Februari tadi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan itu menghasilkan selisih atau menghasilkan surplus untuk organisasi BMKM UGM. Maka pada bulan Februari 2021 tadi BMKM UGM menerima surplus dana senilai Rp7 juta seperti itu, karena pendapatannya lebih besar dari biayanya seperti itu. Nah, selanjutnya di jurnal pembalik dan penutup ini kita akan melakukan penutupan pada akun-akun nominal, yaitu yang pertama di akun-akun pendapatan. Nah, jadi pendapatan yang diterima tadi ketika suatu siklus itu ketika akan berakhir, maka akun-akun nominalnya kan harus ditutup. Nah, maka kita menutup akun pendapatan. Yang pertama akun pendapatan yaitu senilai Rp10.500.000 seperti itu. Terus menutup akun-akun biaya disesuaikan. Jadi di jurnal penutup tadi yang tadinya pendapatan itu saldo normalnya berada di kredit, kita rubah di debit. Penutupannya pendapatan pada debit dan ikhtisar laba rugi pada kredit. Begitupun dan biaya yang saldo normalnya pada debit pada saldo penutup ini, pada jurnal penutup ini kita rubah menjadi saldonya di kredit seperti itu. Nilai Rp3.500.000 dan akhirnya kita menutup juga ikhtisar laba rugi yang nantinya sejumlah Rp7 juta seperti itu. Rp6.500.000 ikhtisar laba rugi terikat dan Rp500.000 untuk ikhtisar laba rugi tidak terikat. Baik, seperti ini untuk jurnal penutup. Baik, pada laporan keuangan ini, laporan posisi keuangan untuk periode Februari 2021 dapat kita ketahui BMKM UGM yaitu menghasilkan aset yaitu diantaranya kas dan setara kas senilai Rp15.300.000, piutang Rp10 juta, persediaan Rp4.100.000 dan aset tetap neto Rp5.700.000 dengan total aset Rp35.100.000. Lalu BMKM UGM pada bulan Februari masih memiliki liabilitas atau kewajiban yaitu hutang operasi sebesar Rp500.000 dan juga memiliki aset neto di sini sejumlah Rp14.500.000 dan sejumlah Rp20.100.000 dengan total Rp34.600.000 sehingga total liabilitas dan aset neto berada sejumlah Rp35.100.000. Dan yang terakhir untuk laporan neraca saldo akhir. Dan untuk laporan neraca saldo akhir yaitu terdapat laporan seperti ini. Untuk kas setara kas Rp15.300.000, piutang Rp10 juta, persediaan Rp4.100.000, aset tetap neto Rp5.700.000,
transportasi 500.000, aset neto terikat 14.500.000, dan aset neto tidak terikat 20.100.000. Baik, itu teman-teman. Nah, nantinya ini neraca saldo akhir itu akan digunakan sebagai neraca saldo awal untuk ke periode selanjutnya atau bulan Maret itu. Ataupun nanti ketika teman-teman menjualnya per periode atau per tahun juga bisa digunakan, maka menjadi neraca saldo akhir atau neraca saldo akhir tahun ini menjadi neraca saldo awal untuk tahun selanjutnya. Baik teman-teman, mungkin untuk video panduan mengenai aplikasi laporan keuangan organisasi KM UGM berbasis Microsoft Excel. Sekian untuk penjelasannya. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut kepada teman-teman dari pihak KM UGM seperti itu. Mungkin seperti itu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.